Halo kawan Lamban, ini kita timbang mobilnya yang belakang aja itu 1,7 ton. Mobil ini Hilux standar itu 2 ton lebih, sekitar 10-20 kilo. Nah tadi timbangan kita 4 roda dipasang di 4 roda itu yang sisi kanan error. Sisi kanan baik depan belakang itu error karena kenapa? Karena lebih dari 750 kilo. Timbangan kita hanya maksimum 3 ton atau per titik itu 750 kilo. Berarti udah naik sekitar hampir 1 tonan mobil ini bobotnya dari standar. Nah karena itu kita gabungin timbangan yang belakang 1,7, kita foto nih, foto buat data nih. Terus nanti ini timbangan 4-4-nya pindah depan. Oke, jadi yang depan benar, yang depan itu 1,4, yang belakang 1,7 lebih. Berarti 3,1 lebih. 3,1 ton lebih, berarti penambahan bobotnya 1 ton lebih dikit lah. Ini yang kanan 747 kilo, yang kanan, yang kiri 650 kilo, 100 kilo lebih berat yang kanan. Nah kadang-kadang punya timbangan gini, ini sangat berfungsi saat kita men-setup penambahan bobot serta double baterai. Double baterai bisa ditaruh di kiri semua, dua-duanya seperti yang biasa kita lakukan supaya bobot depannya minimal kanan kirinya mendekati sama, supaya tuning suspensinya enak dan karakter mobilnya saat belok kanan belok kiri feel-nya mirip. Oke, sekarang mobilnya kita turunin. Lamban. Nah ini di belakang saya ini ada Hilux dengan konsep overland yang sudah full spec. Mobil ini bagus banget, bikinannya Banteng Mas, punyanya teman saya di Jakarta. Yang menarik adalah ada canopy boxnya dari Maxford. Ini made in Indonesia, punyanya Banteng Mas, keren banget lah pokoknya. Nah kenapa dibawa ke Jogja? Karena ownernya pengen dibantuin setup suspensionnya. Mobil ini secara totally penambahan bobotnya lebih dari 1 ton. Bobot standarnya sekitar 2 ton lebih dikit. Nah sekarang 3,1 ton lebih dikit. Nah oleh karena itu butuh penanganan khusus. Nah datang ke sini sudah menggunakan suspensi Ome BP51, depan belakang sama per belakangnya punyanya Ome yang loadnya kalau nggak salah 600 kilo. Nah kendalanya apa? Kendalanya adalah saat dipakai di jalan yang bergelombang atau belok-belok mobilnya terlalu ngayun, sama saat dipakai di tol, terutama yang di tol yang beton ya, itu belakangnya nendang-nendang, waktu di sambungan tol itu kerasa banget gitu, karena karakter dari leaf spring belakang yang loadnya tinggi banget. Nah oleh karena itu yang kita lakukan adalah mencoba mengidentifikasi dulu penambahan bobot itu ada di mana aja. Ternyata di belakang itu sekarang 1,7 ton. Itu ada di belakang tok, depan 1,4. Terus pernya harusnya dengan 600 kilo itu udah cukup gitu loh. Terus yang membuat dia tidak oke apa? Akhirnya dari data bobot itu kita coba valving ulang si Ome BP51 ini. Biasanya kita turunin valvingnya, kita turunin high speed kompresnya, ini justru dibalik, ditambah low speed kompresnya kita tambah. High speed kompresnya tetap, tapi low speed kompresnya kita tambah supaya mobil ini tidak terlalu limbung, Nah, kenapa kok high speednya tetap? Karena biar di sambungan tol tadi tidak mental-mental gitu kan. Oke, coba kita gituin, sama kita tuning per belakangnya sedikit, kita custom sedikit, sama kita ya tuning adjustable-nya si bypass shock-nya. Sudah cukup, udah gituin aja. Ternyata pertama kali saya ke tol, saya hanya valving shock breaker depan belakangnya tok masih kurang oke. Akhirnya per belakangnya sedikit kita custom dikit, ternyata udah jauh lebih proper sekarang. Sekarang mobil ini lari di atas 140 km per jam enak banget, nggak ada masalah.
kasusnya adalah bagaimana kita men-setup suspensi yang sangat nyaman di kecepatan yang relatif normal antara 80 sampai 120 supaya mobil overland ini kan pastinya dipakai jarak jauh nih. Bisa berhari-hari juga selain jarak jauh gitu kan. Itu dengan mobil yang nyaman, yang nyetirnya itu enak, gampang, membuat driver atau penumpang itu tidak mudah capek. Nah, itu yang menjadi concern kita setup maksimum dari suspensi Hilux Overland ini. Konsepnya bikin mobil overland adalah yang pertama, bagaimana kita memodifikasi kebutuhan. Jadi winch depan, kompartemen, alat masak, tempat tidur dan lain-lain itu kompartemen. Itu sesuai kebutuhan kita. Tapi setelah itu harus dikonversi dengan penambahan bobot tentunya. Dengan penambahan alat itu akan menambahkan bobot mobil ini. Suspensinya gimana? Kalau suspensinya jadi nggak nyaman, pusing kita mau overland kan gitu. Nah, overland itu tantangannya juga dua alam. Yang pertama adalah dipakai untuk on-road, yang keduanya off-road gitu. Nah, tantangannya untuk setup mobil overland itu adalah satu penambahan bobot yang signifikan, ini lebih dari 30%. Yang kedua adalah setup untuk dua kondisi. Satu, jalan raya harus enak, kecepatan tinggi harus nyaman. Yang kedua, dipakai off-road harus oke gitu kan. Jadi memang butuh suspensi yang bagus, minimal two-way suspension. Yang kedua butuh tuning yang detail, terutama urusan high speed sama low speed compress. Low speed compressnya digunakan untuk membuat mobil ini nyaman di high speed di jalan raya. High speed compressnya lebih fokusnya di jalan jelek atau di tempat off-road. Nah, begitu. Tentunya sebelum shockbreaker, per spring rate atau kekerasan per harus sesuai banget dengan beban yang ditanggung oleh mobil atau penambahan bobot di mobil ini. Ya gitulah, kalau kita setup mobil overland memang agak lebih rumit karena harus nyaman, aman, dan kalau bisa dengan mobil yang relatif baru begini harus lebih nyaman daripada mobil standarnya supaya kita saat jalan beratus-ratus kilometer tidak capek. Itulah tantangannya. Kalau tadi Mas Wahyu sudah bahas semua kaki-kaki, sekarang kita lihat apa aja sih yang kepasang di mobil ini. Di bagian dalamnya ini tidak ada penambahan signifikan, hanya penambahan-penambahan kecil sehingga kita pada saat pakai juga ini sama kayak ruangannya Hilux standar aja. Jadi cuma ada penambahan rig, terus ada speaker ICOM di bawah sini,
Rignya juga pakai yang terpisah dengan headnya, jadi headnya bisa fleksibel. Terus ada aux beam, dia pakai yang 8 channel. Aux beam 8 channel, masih ada kosong 4 channel. Ini untuk lampu depan, lampu LED bar, baja desain yang atas, sama baja desain yang depan, lampu kiri kanan. Udah itu aja, nggak terlalu banyak. Belum pakai seat belt ini kameramennya, jadi agak berisik. Kalau setup suspensinya ini sudah nyaman banget. Revolvingnya udah pas nih, kita lewat jalan-jalan berlubang. Ayunannya itu lembut, soft banget, dengan disesuaikan dengan bebannya, bobot kanopi, bobot bumper depan juga udah enak banget nih. Udah sangat stabil nih mobil nih. Jadi nggak berasa banter, ternyata sudah kecepatannya udah banter. Soal nyamannya udah dapet nih.